Bab 63. Cecilia yang berjalan menuruni bukit tiba di kediaman adiknya yang memang posisi tempat tinggal mereka berada di tengah bukit di antara rumah para tuan besar, 4 keluarga dan para tetua Li dan Lu. Rianti dan Richard yang saat itu berada di halaman belakang menerima laporan bahwa Cecilia berada di depan rumah, langsung bergerak keluar menyambut Cecilia. "Ada apakah sehingga engkau harus turun ke sini?" tanya Rianti ketika Cecilia sudah duduk juga di halaman belakang rumahnya. Cecilia pun menjawab, "Engkau tahu hari ini putraku akan tiba." Rianti dan Richard ia mengangguk. Melihat ini Cecilia pun berkata, "Itu berarti sudah waktunya bagi putrimu untuk meninggalkan Jiangling." Kembali kedua orang yang duduk di hadapannya mengangguk. Melihat ini Cecilia menjadi emosi dan berkata, "Apa kalian hanya bisa mengangguk saja, tanpa bisa menjawab apapun untuk memberikan aku sedikit ketenangan?" Richard menunduk, Rianti pun tersenyum lalu menjawab, "Engkau ingat saat ulang tahun Patricia, di mana putriku memaksa kami untuk terbang ke ibu kota?" Kali ini Cecilia yang mengangguk. Rianti kembali berkata, "Saat itu putramu berada di sana. Setelah acara ulang tahun, mereka pergi ke danau milik keluarga ibu angkatmu." Lihat Cecilia yang diam, Rianti pun melanjutkan, "Di sana putramu memberitahu putriku apa yang akan terjadi pada saat ulang tahunnya." "Apa kata putraku?" tanya Cecilia. Rianti memegang tangan kakak sepupunya, sembari tersenyum dia pun menjawab, "Tidak ada yang bisa putramu lakukan jika waktunya tiba. Namun, dia berjanji pada putriku untuk mencarikan solusi untuk membawanya kembali ke sini setelah segel putriku dibuka." Mendengar itu, wajah Cecilia yang murung kembali ceria. Dia pun berkata, "Jika begitu, mereka akan berada di sini, cepat atau lambat." Richard dan Rianti mengangguk. Melihat ini, Cecilia berdiri pamit, lalu dia meninggalkan suami istri itu. Setibanya di puncak Ka'bah, Franklin masih duduk bersama tetua dan ayahnya. Ibunya, Anita Luz, sudah beberapa bulan yang lalu meninggalkan mereka. Mereka semua di usia 65 tahun. Makamnya berada di Quinzhou, di pemakaman para pemimpin keluarga Lu. Melihat istrinya kembali dengan wajah ceria, dia pun bertanya, "Wajahmu terlihat berbeda. Ada cerita apakah di tempat Rianti?" Cecilia duduk lalu menceritakan semua kepada Franklin dan juga didengar oleh tetua dan ayah mertuanya. "Jika begitu, engkau bisa tenang, karena putramu tetap akan berada di negeri ini, bukan?" tanya Franklin setelah mendengar cerita istrinya. Cecilia mengangguk sembari berkata, "Namun aku heran melihat Rianti terlihat tenang walau tahu putrinya akan pergi meninggalkannya. Itu karena ada janji dari putramu yang membuat dia tenang," jawab Franklin. Cecilia pun mengangguk membenarkan jawaban suaminya. Lalu dia berkata, apakah dia akan dijemput di waktu ulang tahunnya? Di usia itu, wanita suku Minang sudah dewasa. Sultan Ali sudah beberapa hari pergi. Mungkin dia akan kembali ke sini bersama dengan kedua orang tua kandung Dewi. Dan tentu, tetua suku Minang, jawab tetua Jang yang mendengar kata-kata Cecilia. Mendengar itu, Cecilia pun diam. Begitu juga dengan Franklin dan ayahnya. Memang puncak Ka'bah banyak berubah setelah para wanita dan orang-orang tua yang seperti berlomba untuk saling mendahului meninggalkan dunia ini. Generasi tua sekarang hanya tinggal John Lee dan tetua Jang, yang lain sudah berpulang satu persatu. Franklin yang diam setelah mendengar jawaban tetua Jang akhirnya berkata, "Cuaca hari ini terlihat berbeda, tidak seperti biasanya." Mendengar itu tetua Jang pun menjawab, "Karena sudah tidaklah lama lagi waktunya." "Apa maksud tetua?" tanya John Lee. Tetua Jang pun tersenyum menjawab, "Kalian melihat, pagi ini langit berwarna merah, bukan?" Semua mengangguk. Tetua Jang pun melanjutkan, "Itu tandanya dia sudah tiba di sini. Langit akan seperti ini sejak hari ini dan di setiap pagi hingga bencana itu tiba. Langit akan gelap lalu terang sejenak." Benar kata-kata tetua Jang, karena pada saat itu telepon Franklin berbunyi. Suara Randu pun terdengar melaporkan bahwa dia sudah dalam perjalanan ke puncak Ka'bah bersama Rejang dan 40 keluarga Jang yang datang bersama Rejang. Tak lama, memang dua bis memasuki gerbang dan berhenti di area parkir. Setelah semua penumpang turun, maka kedua bis itu kembali ke kaki bukit. Rejang yang berjalan di depan memasuki halaman
belakang diikuti para petani jang yang dibawanya. Setelah memberi hormat, maka semua orang pun duduk. Cecilia yang menatap putranya lalu memeluknya. "Ada apa ibu? Kenapa engkau terlihat sangat bahagia?" tanya Rejang. Cecilia tertawa mendengar itu. Lalu dia menjawab, "Tentu aku bahagia karena engkau kembali. Dan satu lagi, engkau sekarang memiliki seorang keponakan laki-laki, Liong Ho." Mendengar itu Rejang pun tertawa, lalu menggerakkan tangannya. Tania yang sedang menggendong putranya bagai tertarik keluar dari kamarnya. Robin Ho bingung melihat itu, karena dia tidak tahu bahwa Rejang berada di puncak itu. Tania yang keluar sembari menggendong putranya tersenyum menatap adiknya, lalu berjalan cepat dan memberikan putranya kepada Rejang. Rejang yang saat ini menggendong keponakannya berkata, "Bagus, dia cocok untuk menjadi pemimpin nanti. Apalagi yang kau lihat?" Tanya Tania. Rejang pun menjawab, "Nanti di usia 6 tahun dia akan menerima bagiannya dariku." "Kakak, jangan memaksakan sesuatu yang dia tidak ingin melakukannya kelak," tambah Rejang. Tania mengangguk sembari menjawab, "Aku akan mengingatnya." Robin Ho yang juga mendengar itu menjawab, setelah memberi hormat kepada Rejang, "Aku juga akan mengingatnya." Rejang pun tersenyum lalu berkata, "Aku memberikan selamat padamu karena sudah menjadi seorang ayah." "Usiamu sudah cukup, kapan aku bisa menggendong putramu?" tanya Robin Ho bercanda. Rejang tertawa lalu menjawab, "Aku belum memikirkannya, namun di waktunya mungkin aku akan memiliki putra dan putri yang juga hebat. Semoga ayah dan ibu juga bisa menggendong putra dan putrimu." Frankly berkata sembari menatap putranya. Mendengar itu Rejang pun tertawa lalu menjawab, "Tentu ayah dan ibu akan menggendong mereka, bahkan juga melatih mereka nanti." Semua tertawa mendengar jawaban Rejang. Setelah menerima dan berbincang dengan para keluarga Jang yang memang tiba saat mendekati waktunya makan siang, maka tak lama para penghuni kaki bukit satu persatu menaiki puncak. Orang-orang yang dibawa Rejang pun cepat membaur dan membantu menyiapkan makanan yang dibawa. Setelah semua siap, maka makanan itu pun disantap ramai-ramai. Tak lama kemudian orang-orang itu sudah menyelesaikan makan siang mereka, duduk sembari berbincang dan mengenal orang-orang baru yang dibawa oleh Rejang. Sedangkan Rejang duduk dikelilingi para gadis cantik, semua bertanya dengan gembira. Sedangkan si cantik Dewi Ye duduk di sisi ibunya sembari berbisik, kenapa dia melayani semua gadis itu dengan tawa dan senyum di bibirnya. Sedangkan dia tidak menyapaku sama sekali. Mendengar itu Rianti yang tahu isi hati putrinya menjadi lebih paham. Dia pun menjawab, "Putriku, dia baru tiba. Tentu para gadis itu ingin mendengar ceritanya. Tentu dia belum sempat untuk menyapamu. Tidak masalah untuk tidak menyapaku. Lihat nanti, di hari ulang tahunku aku akan membalasnya," jawab Dewi Ye sembari tersenyum. Mendengar itu Rianti diam, tidak ingin tahu apa yang akan putrinya lakukan di waktu itu. Melihat Lala yang menempel terus Rejang membuat Dewi Ye semakin kesal dan memancungkan bibir kecilnya sembari berkata, "Apakah dia tidak risih dikelilingi para wanita itu?" Rianti yang mendengar bisikan putrinya akhirnya tidak tahan menahan tahawannya. Maka dia pun tertawa lalu berkata, "Putriku, mereka adalah orang yang dipilih. Mereka mengenal kakakmu dari sejak kecil. Bagi mereka, kakakmu adalah seorang kakak. Bagaimana kita tahu isi hati mereka?" tanya Dewi. Rianti menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Putriku, kita tidak usah memikirkan isi hati orang lain. Yang penting isi hati kakakmu itu bagaimana kepadamu." Mendengar jawaban ibunya, wajah Dewi terlihat tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Bab 64. "Ibu benar. Yang penting bagaimana hatinya," jawab Dewi sembari terus tersenyum. Rianti mengelus kepala putrinya lalu berkata, "Apapun itu engkau harus bisa menerimanya." Dewi kembali tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Apapun itu dia akan tetap menjadi suamiku." Rianti terdiam, tidak berani membantah kata-kata putrinya, karena pandangan mereka jauh ke depan berbeda dengan dirinya yang tidak memiliki kekuatan sebesar milik putrinya ini. Waktu pun berlalu. Karena permintaan sang putri, maka Richard dan Rianti sibuk menyiapkan tempat ulang tahun untuk putrinya mereka. "Paman, di Jiangling tidak ada tempat yang bisa menampung banyak orang, kecuali arena balap milikku. Jadi pakailah arena itu sebagai tempatnya," Rejang berkata sembari terus memakan makanan yang ada di atas meja. Richard mengangguk, namun Rianti berkata, itu urusanmu untuk mengatur dekorasinya." Mendengar itu Rejang pun tertawa lalu berkata, "Sebentar,
Dia mengambil teleponnya lalu berkata setelah tersambung, "Bibi, mohon bantuanmu untuk meminta I.O. keluarga datang ke puncak sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Rejang mematikan teleponnya lalu melanjutkan makanan yang ada di atas mejanya. "Dia benar. Kenapa kalian menyibukkan diri? Biarkan I.O. milik keluarga yang mengurusnya," kata Frankie sembari tersenyum. Rianti pun tersenyum sembari berkata, "Mengapa kita tidak berpikir sepertinya?" Dia dilawan. "Terkadang dalam diam pun dia terus berpikir," jawab Richard sembari tertawa. Tawa yang diikuti oleh yang lain. "Apakah engkau sudah menyiapkan hadiah untuknya?" tanya Cecilia. Rejang menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Dia tidak meminta apapun." Mendengar jawaban itu kembali tawa terdengar dari orang-orang yang berada di sana. Rianti yang ingat kata-kata putrinya berkata, "Bukankah dia akan mengatakan hadiah apa yang dia pinta darimu saat perayaan ulang tahunnya?" Rejang mengangguk lalu menjawab, "Benar. Sekarang pun aku sedang berpikir hadiah apa yang akan dia pinta." "Engkau bisa menanyakan padanya," Cecilia berkata. Rejang menjawab, "Ibu, aku sudah menanyakannya, namun dia menjawab akan memberitahuku di saat ulang tahunnya." "Kalau begitu, engkau tunggulah hari ulang tahunnya. Engkau akan mendapatkan jawaban apa yang dia pinta," kembali Cecilia berkata sembari tertawa. Mendengar itu, Rejang pun tertawa, sembari mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, "Benar juga, kenapa aku harus memikirkannya sekarang?" Setelah mengatakan itu, Rejang pun tertawa. "Tapi mendebak-debak ada gunanya juga kok," Tania sembari menggendong putranya berkata. Cecilia menatap putrinya lalu bertanya, "Mengapa begitu?" Tania tertawa lalu menjawab, "Ibu, dengan mendebak-debak maka akan membuat kita deg-degan. Siapa tebakannya yang paling benar, maka aku akan memberikannya hadiah." Rianti menjawab, dia akan meminta dia menemaninya ke Asia jauh. Tania mengangguk sembari berkata, "Satu tebakan dari bibi kecil." "Bagaimana engkau, Ibu? Sebagai ibu dari putramu, apakah yang akan diminta si cantik Dewi itu?" Cecilia diam berpikir keras, sembari berkata untuk dirinya sendiri, "Jika aku jadi dia, tentu aku akan meminta sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada orang lain. Tapi apa?" Cecilia terus mengingat semua hadiah yang putranya berikan kepada anak-anak itu di hari ulang tahun mereka. "Berapa hari lagi kah ulang tahunnya?" tanya Cecilia. Rianti menjawab, "Kurang dari 2 hari." Mendengar itu, Cecilia pun tersenyum menjawab, "Engkau menebak dia meminta putraku untuk menemaninya. Maka aku menebak dia akan meminta putraku untuk mengusir orang-orang yang menjemputnya." Mendengar jawaban istrinya, Franklin pun tertawa lalu berkata, "Engkau sudah mendengar bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun saat dia dijemput. Kenapa engkau menebak hal yang sudah pasti tidak bisa dia lakukan?" Cecilia ingin menjawab, namun Rianti berkata, "Kakak, engkau sudah mengatakan tebakanmu." Cecilia yang mendengar itu diam, sembari berkata, "Kenapa aku tidak memikirkan hal itu?" Semua memberikan tebakan mereka, bahkan tetua Jang tidak mau ketinggalan menyebutkan apa tebakannya. "Aku sudah mencatat semua. Mungkin kita tunggu harinya. Apa yang akan diminta si cantik itu pada diri adikku?" Tania kembali berkata sembari tertawa. Rejang hanya tersenyum mendengar semua tebakan itu, namun tidak ada satupun yang sulit. Semua itu bisa dia penuhi, pikirnya. "Mungkin sembari memancing aku bisa menebak apa yang dia inginkan." Rejang berdiri sembari berkata. Lalu dia mengajak Bongdu untuk pergi keluar ke sisi sungai Kili untuk memancing. "Jangan lupa jangan lupa pulang sebelum makan malam," teriak Cecilia. Terdengar jawaban dari kejauhan, "Baik, Ibu." Setelah Rejang pergi, maka tak lama I.O. keluarga tiba. Franklin pun meminta mereka memberikan gambar-gambar panggung untuk pesta ulang tahun. Karena mereka sudah pernah bekerja mendekorasi saat pernikahan Tania, maka menjadi lebih mudah untuk mereka mendekorasi ulang arena balap itu, namun kali ini untuk pesta ulang tahun. Rianti melihat dan memilih satu dekorasi yang menurutnya sangat bagus. "Acaranya 2 hari lagi. Aku harap kalian bisa menyelesaikannya," kata Franklin. Mendengar itu semua orang I.O. mengangguk membungkuk menjawab, "Baik, Tuan Besar. Apakah bisa selesai dalam 2 hari?" Kali ini Cecilia yang bertanya. Kembali mereka mengangguk lalu menjawab, "Bisa, Nyonya Besar. Dan kami akan mulai sekarang juga." Cecilia mengangguk lalu orang-orang I.O. meninggalkan puncak untuk memulai kerjanya. Rianti pun bangkit hendak pergi juga. Namun langkahnya terhenti ketika Franklin bertanya, "Engkau mau kemana?" Rianti yang sudah berdiri menjawab, "Ke arena balap.
untuk melihat mereka bekerja. Engkau duduklah, Franklin berkata sembari tertawa. Setelah Rianti duduk, Franklin kembali berkata, mereka baru mulai bekerja. Apa yang bisa engkau lihat? Jika ingin melihatnya, maka besok sore atau pagi hari di hari ulang tahunnya, agar engkau bisa meminta sesuatu jika menurutmu ada yang kurang. Rianti mengangguk sembari tersenyum. Dia menjawab, kakak ipar benar. Apakah engkau sudah membelikannya gaun yang akan dia gunakan saat ulang tahunnya? Tanya Cecilia. Bagai tersambar petir, Rianti baru menyadari hal ini. Dia berdiri mengajak suaminya untuk pulang. Melihat itu semua tersenyum, bahkan Cecilia pun tertawa. Melihat adik sepupunya itu melupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang gadis saat perayaan ulang tahun. Engkau hubungi Sinta-san, pintalah ke dia penjahit keluarga untuk menyiapkan gaunnya, perintah Franklin. Rianti dan Richard mengangguk lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di aula para gadis duduk membicarakan acara ulang tahun Dewi Ye. Apakah engkau sudah menyiapkan gaun? Tanya Janet Chan. Dewi menggelengkan kepalanya. Melihat ini Janet pun tersenyum lalu berkata, aku yakin tepatnya pun engkau belum menentukannya. Kembali Dewi menganggukkan kepalanya. Janet dan gadis lain tertawa melihat Dewi Ye yang terlihat bingung. Ini ulang tahun ke-17mu. Harus dirayakan semeriah mungkin. Apakah ayah dan ibumu sudah menyiapkannya? Tanya yang lain. Dewi Ye yang ikut tertawa ketika para gadis itu tertawa tadi menjawab, nanti aku tanyakan kepada mereka. Tak perlu, Mama dan bibi kecil sudah menentukan tempatnya di arena balap milik adikku. Tania yang masuk berkata. Semua diam ketika Tania masuk. Melihat ini Tania berkata, mari kita mulai pelajaran hari ini. Para gadis mengangguk dan bersiap menerima pelajaran yang akan diberikan Tania. Kalian sudah kebal racun, tenaga dalam kalian sudah cukup. Maka sekarang aku akan mengajari kalian untuk meningkatkan kecepatan. Tania membuka pelajarannya. Setelah mengatakan itu, Tania kembali berkata, ilmu ini diberi nama mengendarai daun mengejar awan. Lalu Tania memperhatikan gerakannya. Semua memperhatikan dengan seksama. Apakah ada pertanyaan? Tanya Tania ketika sudah memberikan petunjuk bagaimana ilmu ini digunakan. Lala mengangkat tangannya lalu bertanya, kakak, apakah itu ilmu meringankan tubuh? Tania mengangguk lalu menjawab, benar, ilmu ini pada dasarnya adalah ilmu meringankan tubuh. Namun, ada tambahan lain selain tubuh yang menjadi ringan, maka kecepatan juga bertambah. Semua gadis dan pemuda yang sekarang berdiri mencoba untuk mempraktekkannya. Tania memperhatikan mereka satu persatu, membenahi jika ada kesalahan. Engkau memang sulit untuk mempelajari ini karena bakatmu ada di pengobatan. Tania berkata pada Janet yang memang terlihat kesulitan. Janet pun tersenyum mengangguk lalu menjawab, aku akan berusaha untuk memahami dasarnya. Jika aku memiliki anak, nanti aku bisa mengajari mereka. Tania pun mengangguk lalu berkata, engkau bisa meminta Mutiara mengajarimu. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!